Ragil baru saja melewati jalan setapak berliku yang menghubungkan desa Kedung Jati dengan desa sebelah. Seharian penuh ia membantu kawannya membetulkan kandang sapi yang roboh karena hujan deras semalam. Tubuhnya terasa letih, baju kaosnya basah oleh peluh, dan pundaknya pegal akibat membawa peralatan. Namun, Ragil termasuk pemuda yang tidak pernah mengeluh. Ia terbiasa bekerja keras, sebab keluarganya hidup sederhana. Ayahnya hanya seorang buruh tani, sementara ibunya berjualan jajanan pasar di depan rumah. Menjelang senja, langkahnya melambat. Dari kejauhan, ia sudah melihat pohon randu besar yang berdiri kokoh di tepi pesarean tua Kedung Jati. Pohon itu dikenal warga sebagai penanda batas desa. Akar-akarnya menjalar ke tanah, menimbulkan bayangan menyeramkan jika dilihat dari kejauhan. Di bawah pohon randu itu, terdapat sebuah kebun kecil, ditanami jagung dan beberapa pohon pisang, serta gubuk reot yang biasanya dipakai petani untuk beristirahat. Ragil memutuskan singgah sejenak. Ia duduk di bangku bambu gubuk itu, membuka botol minuman yang ia bawa, lalu meneguk dengan lahap. Udara sore terasa lembab, angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang masih tersisa dari hujan kemarin. Dari arah sawah, terdengar riuh suara jangkrik yang seakan bersahutan, sementara burung gagak beberapa kali melintas rendah di langit yang mulai memerah. Suasana itu, meski terasa sunyi, memberi ketenangan sendiri bagi Ragil. Ia menyalakan sebatang rokok kretek, menghisap perlahan sambil memandang hamparan sawah luas di belakang gubuk. Cahaya oranye senja membias di genangan air sawah, berkilau bagai serpihan kaca. Pandangan Ragil terhanyut jauh, tidak terlalu memperhatikan jalan di depan kebun. Ia terlalu menikmati ketenangan sore itu, seolah dunia hanya milik dirinya seorang. Namun ketenangan itu mendadak terusik. Dari arah jalan, terdengar suara lirih seorang perempuan. "Mas, maaf mengganggu, boleh minta tolong tidak?" Ragil tersentak. Ia menoleh cepat, lalu matanya langsung membelalak. Seorang gadis berdiri tidak jauh darinya. Tingginya semampai, rambutnya panjang terurai, hitam berkilau. Wajahnya begitu cantik, halus bagai ukiran, dengan kulit pucat yang bersinar lembut diterpa cahaya senja. Gadis itu mengenakan pakaian yang menurut Ragil terlalu anggun untuk sekedar berjalan sore di desa. Kebaya tipis warna hijau muda yang menempel indah di tubuhnya. Iya, minta tolong apa ya, Mbak?" Ragil terbata. Suaranya jelas terdengar gugup. Gadis itu melangkah mendekat. Senyumnya manis, matanya teduh, membuat dada Ragil berdegup kencang. Ia lalu duduk di bangku bambu, tepat di samping Ragil. Tanpa ragu sedikit pun, aroma wangi melati langsung tercium menusuk hidung. Begitu kuat hingga membuat Ragil sedikit pusing. "Bisa antar saya pulang, Mas?" ucap gadis itu lembut. "Tadi ibu saya janji mau jemput, tapi sampai sekarang belum datang juga. Saya sudah capek jalan kaki dari arah sana." Ia menunjuk ke jalan yang membentang lurus melewati pesarean. Ragil sempat terdiam, jantungnya makin berdegup. Bukan hanya karena dekat dengan gadis secantik itu, tapi merasa aneh. Bagaimana mungkin gadis seperti ini sendirian, melewati jalan sepi, di dekat pesarean? Namun logika itu cepat ia tepis, tergantikan rasa kagum dan grogi. "Oh iya Mbak, tentu saja saya bisa antar. Memangnya rumahnya di mana?" Ragil mencoba menutupi kegugupannya dengan bertanya. "Tidak jauh Mas, dari sini lurus ke depan sekitar 500 meter, lalu belok kiri dekat sawah-sawah itu." Jawaban gadis itu terdengar meyakinkan. Suaranya merdu seperti tembang lirih yang biasa dinyanyikan sinden di panggung wayang. Ragil mengangguk. "Baik, nanti saya antarkan. Tapi boleh ya saya habiskan rokoknya dulu, nanggung masih setengah." Ia berkata sambil tersenyum malu. Dalam hatinya, ia sebenarnya ingin gadis itu tetap duduk di sampingnya lebih lama. Gadis itu tidak keberatan, malah ikut menatap pemandangan sawah. "Iya nggak apa-apa Mas, saya juga capek. Baru ketemu kok langsung mau jalan lagi. Biar saya duduk dulu di sini." Ragil semakin salah tingkah. Ia beberapa kali mencuri pandang, memperhatikan garis wajahnya, alisnya yang tipis, bibirnya yang merah. Semakin dilihat, semakin Ragil merasa gadis itu bukan sembarangan. "Kalau boleh tahu, Mbak habis dari mana Mbak? Cantik-cantik kok jalan kaki sendirian, nggak takut apa?"
Ragil memberanikan diri bertanya. "Saya habis dari kampus," jawabnya ringan. "Tadi saya numpang temen, tapi saya minta diturunin di depan. Soalnya mau beli sesuatu. Dan juga di sini nanti dijemput sama ibu. Dan sampai sekarang gak ada yang jemput. Dan ketemu Mas di sini." Ragil mengangguk, meski ada rasa janggal yang tiba-tiba muncul. Desa Kedung Jati bukan daerah yang dekat dengan kampus manapun. Untuk sampai ke kota saja butuh waktu lama. Tapi lagi-lagi ia menyingkirkan rasa curiga itu. Baginya kehadiran gadis ini sudah cukup membuat sore yang melelahkan terasa indah. "Oh ya, kenalkan, nama saya Ragil," ucapnya akhirnya, sembari menyodorkan tangan dengan gugup. Gadis itu menoleh, menatap Ragil cukup lama sebelum tersenyum tipis. Ia menyambut tangan Ragil dengan lembut, dingin seperti air sumur. "Saya Sekar," katanya singkat. Nama itu bergema di telinga Ragil, Sekar. Indah sama indahnya dengan wujud gadis di hadapannya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang terasa ganjil. Kehadiran Sekar begitu tiba-tiba, di tempat yang biasanya sepi menjelang senja, dekat pesarian tua lagi. Ia muncul begitu saja, seolah dipanggil dari dalam kabut sore. Ragil meneguk ludah, hatinya terhimpit antara kegembiraan dan kecemasan. Namun ketika Sekar menatapnya lagi dengan senyum yang mempesona, semua rasa takut itu luruh. "Baiklah Mbak Sekar," Ragil berkata, suaranya lebih mantap. "Habis rokok ini saya antar pulang ya, biar sampean gak takut." Sore makin meremang, cahaya oranye berubah jingga gelap, menandakan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Angin bertiup lebih dingin, membawa aroma wangi melati yang kian pekat, seolah mengurung Ragil dalam pesona misterius gadis bernama Sekar. Dan di balik pesarian tua, seekor burung gagak tiba-tiba menjerit panjang, seperti memberi pertanda. Mereka berjalan beriringan meninggalkan gubuk bambu. Ragil sesekali melirik ke arah samping, masih kagum dengan penampilan Sekar yang begitu menawan. Wajahnya lembut, senyumnya menenangkan, dan tutur katanya halus. Namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Aroma wangi melati yang menyengat terus mengikuti langkah mereka. Wangi itu bukan sekedar samar, melainkan tajam menusuk hidung, seakan berasal dari tubuh Sekar sendiri. Jawab Sekar sambil menatap lurus ke depan. Jalan setapak yang mereka lalui makin sepi. Kanan kirinya dipenuhi ilalang tinggi. Sesekali terdengar suara gesekan ranting di terpa angin. Di sebelah kiri, membentang pesarian tua desa Kedung Jati. Nisan-nisan kuno menjulang dari balik semak. Sebagian miring, sebagian patah, ditutupi lumut hijau. Tidak ada orang yang berani lewat sana menjelang malam, kecuali Ragil yang kini menemani gadis asing ini. Ragil menelan ludah, bulunya meremang begitu kakinya melintasi area dekat pesarian. Udara yang tadinya hangat mendadak berubah dingin, menusuk kulit. Ia melirik Sekar. Anehnya, gadis itu justru tampak tenang, seakan suasana angker itu tidak mempengaruhinya sedikit pun. Bahkan senyum tipis masih menghiasi bibirnya. "Tidak takut lewat sini kalau pulang tidak dijemput, Mbak?" Ragil memberanikan diri bertanya. Sekar menoleh sebentar, menatap Ragil dengan mata beningnya, lalu tersenyum. "Nah makanya aku minta diantar, Mas. Biasanya ibu jemput, sekarang kok gak datang-datang. Lalu ini juga kan tempat orang-orang beristirahat. Mereka tidak akan mengganggu kalau kita tidak mengusik." Jawaban itu membuat dada Ragil berdesir aneh. Kata-kata Sekar terdengar terlalu dewasa, terlalu paham, seolah ia sering melewati pesarian ini. Ragil jadi semakin bingung. Mereka melangkah lagi, dan saat melewati sebuah nisan tua, Ragil sempat melihat bayangan Sekar jatuh ke tanah. Bayangan itu samar, tidak sejelas dirinya. Ragil mengucek mata, mengira pandangannya kabur. Namun ketika ia menoleh lagi, bayangan itu memang tampak berbeda, seperti bergoyang tidak sesuai dengan gerakan tubuh Sekar. "Mas, kenapa berhenti?" Suara Sekar membuatnya terlonjak. Enggak apa-apa Mbak, cuma tadi kayak ada yang aneh." Ragil berusaha tersenyum, meski keringat dingin mulai bercucuran. Sekar menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Suaranya terdengar lirih, nyaris seperti bisikan. "Mas Ragil ini penyakut ya?" Ragil terdiam. Ia tidak bisa membantah. Memang ada rasa takut yang makin kuat menguasai dirinya. Tapi pesona Sekar seolah menahan langkahnya untuk tidak kabur. Ada daya yang membuatnya ingin terus bersama gadis itu, meski pikirannya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka
tiba di jalan kecil yang tepat berada di sisi pesarean. Cahaya matahari sudah meredup, menyisakan langit keunguan. Dari kejauhan suara adzan maghrib mulai terdengar samar. Ragil semakin merasa tidak nyaman. Ia ingin segera mengantar Sekar pulang agar bisa kembali ke rumah sebelum gelap benar-benar turun. Namun Sekar justru memperlambat langkahnya. Matanya beberapa kali melirik pusara tua yang berserakan di sisi jalan. Bahkan sesekali ia tersenyum, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Mbak, lihat apa Mbak?" Ragil bertanya pelan. "Tidak ada," jawab Sekar singkat, lalu kembali berjalan. Hening merambat di antara mereka. Hanya suara gesekan daun dan serangga malam yang terdengar. Ragil menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan getaran tubuhnya. Ketika mereka hampir melewati tikungan, dari arah berlawanan tampak seorang lelaki tua berjalan sambil membawa petromak. Cahaya kuning temaram menyorot jalan setapak, menyingkap wajah Ragil dan Sekar. Saat itu Ragil nyaris terhenti nafasnya. Sekilas mata Sekar berkilat merah, menyala ketika terkena cahaya petromak. Sekejap saja, tapi cukup membuat darah Ragil berdesir keras. Ia menoleh spontan, tapi Sekar sudah kembali tersenyum lembut, seakan tidak terjadi apa-apa. Ragil tercekat, hatinya berkecamuk antara ingin lari dan tetap berjalan. Laki tua dengan petromak itu menatap mereka aneh, tapi tidak berkata sepatah pun. Ia hanya berlalu, meninggalkan aroma minyak tanah dan bayangan panjang di jalan setapak. Ragil menghela nafas panjang, namun hatinya justru semakin kalut. Pertama aroma melati yang menyengat, lalu bayangan samar, dan kini mata merah itu. Semua terasa salah, tapi ia tidak berdaya. Sekar menoleh lagi padanya, kali ini dengan senyum yang lebih lebar, membuat Ragil merinding hingga ke tulang. Dan entah mengapa ia tetap melangkah mengikuti Sekar. Sejak sore itu, bayangan wajah cantik Sekar tak pernah benar-benar hilang dari pikiran Ragil. Senyumnya, sorot matanya yang teduh namun menyimpan misteri. Bahkan suara halusnya ketika memanggil nama Ragil seolah menempel di benaknya. Malam-malam Ragil terasa panjang. Begitu rebah di tikar, pikirannya kembali ke pesarean tua dan kebun randu tempat ia pertama kali melihat gadis itu. Setiap menjelang sore, entah dorongan apa, Ragil selalu menemukan dirinya berjalan ke arah kebun dekat pesarean. Ia duduk di bawah pohon randu besar, seolah tengah menunggu sesuatu. Dari kejauhan, kawan-kawan sekampung sering melihat Ragil termenung sendirian, matanya kosong, menatap jalan setapak. Beberapa dari mereka menegur, "Gil, kok ngelamun bae? Ndak ikut nimbrung di pos ronda?" Ragil hanya tersenyum singkat, tak mampu menjelaskan apa yang ia tunggu. Hari demi hari, lamunan itu semakin kuat, lalu seperti menjawab panggilan batin Ragil. Sekar benar-benar muncul lagi. Sore itu dari balik rimbun pohon bambu dekat pesarean, ia berjalan dengan langkah ringan. Angin berembus pelan, membawa aroma melati yang begitu pekat, membuat Ragil seketika tersadar. "Ragil?" Suara lembut itu terdengar. Jantung Ragil berdentum. Ia berdiri terburu-buru, seperti anak kecil yang tiba-tiba mendapat hadiah. Sekar tersenyum samar. Wajahnya begitu anggun dengan kain kebaya berwarna hijau tua. Ragil tak bisa berkata apa-apa selain tersenyum kikuk. "Kamu nunggu aku toh?" tanya Sekar, lirih namun jelas. Ragil mengangguk. "Entah kenapa aku selalu kepikiran. Aku takut kau nggak datang lagi." Sekar mendekat, tatapannya menembus jauh. "Aku janji, aku bakal selalu datang, asal kamu gak pernah ninggalin aku." Kata-kata itu bagai mantra. Ragil terikat semakin dalam. Setiap sore ia sengaja menyisihkan waktu, menunggu kehadiran Sekar. Mereka berjalan-jalan melewati pematang sawah, duduk di bawah randu, atau sekedar berbincang tanpa arah. Namun ada satu hal yang membuat Ragil kerap bingung. Setiap kali mereka bersama, seolah dunia lain menyingkap sebentar. Suara-suara malam datang lebih cepat. Angin yang bertiup membawa dingin menusuk. Dan sekali waktu ia melihat cahaya redup lilin di antara nisan pesarean. Sekar selalu tenang. Ia bercerita seakan-akan gadis biasa, tentang pernah merantau ke kota, tentang rindu kampung halaman, tentang kesepian. Tapi bagi Ragil, ada banyak hal yang tak masuk akal. Misalnya, Sekar tak pernah terlihat lewat jalan utama desa. Ia selalu muncul dari arah pesarean
atau kebun yang sunyi. Kawan-kawan Ragil mulai resah. "Gil, kowe saiki aneh. Guyu-guyu dhewe, mesam-mesem, ngomong karo angin. Ojo-ojo." Mereka saling pandang dengan raut takut. Ragil kesal. "Kalian aja yang gak ngerti. Dia itu nyata kok," katanya, membela Sekar. Namun semakin ia berusaha meyakinkan, semakin teman-temannya yakin ada sesuatu yang tak beres. Ibunya Ragil, Mbok Sarmi, pun merasa ada yang janggal. Anak semata wayangnya sering pulang larut malam. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti habis terhisap tenaga. Lebih aneh lagi, bajunya kerap membawa aroma melati yang kuat. Mbok Sarmi gelisah. Ia sudah lama tahu bahwa pesarean dekat kebun randu itu dikenal angker, tempat orang yang jarang berani melewati selepas maghrib. Suatu malam, Mbok Sarmi menunggu Ragil di teras. Begitu anaknya pulang, ia langsung meraih bau Ragil. "Gil, kowe iki piye to? Kok sering pulang malam? Wajahmu tambah pucat, kaya wong kesedot daya uripe." Ragil terkejut. "Aku gak apa-apa kok, Bu, cuma main sama temen." Mbok Sarmi mendesah berat. "Teman apa? Mbokmu iki ngerti? Wong-wong sudah pada bilang kamu ini sering ngomong sendiri. Hati-hati, Gil." "Ojo nganti kowe kena guna-guna." Ragil diam. Hatinya bertubrukan antara ingin jujur dan takut dicap gila. Ia hanya menunduk, lalu masuk ke kamar dengan langkah tergesa. Malam itu, Ragil tertidur gelisah. Dalam lelapnya, ia bermimpi berada di pesarean. Kuburan tua berjejer, tanahnya basah, dan udara diselimuti kabut tebal. Di sampingnya, Sekar berjalan anggun, menggandeng tangannya erat-erat. Mata Sekar bersinar redup, senyumnya indah namun terasa getir. "Ragil," bisiknya. Suara itu bergema seperti datang dari segala arah. "Jangan tinggalkan aku." Ragil mencoba melepaskan genggaman tangannya, tapi tak bisa. Jemari Sekar begitu dingin, seakan tulang beku yang membelit. Bisikan itu semakin keras. "Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku." Ragil terperanjat, terbangun dengan keringat dingin mengucur deras. Dadanya berdegup kencang, nafasnya memburu. Aroma melati memenuhi kamarnya, padahal jendela tertutup rapat. Ia menatap sekeliling dengan nada terbelalak. Di sudut kamar, sesaat ia yakin melihat bayangan putih samar berdiri dengan mata berkilat merah, sebelum lenyap begitu saja. Ragil menggenggam dadanya, tubuhnya gemetar. Di dalam hati ia sadar ada sesuatu yang tak biasa dengan Sekar. Namun di saat yang sama, perasaan aneh antara cinta, kagum, dan takut membuatnya tak sanggup menjauh. Sejak beberapa pekan terakhir, kehidupan Ragil tak lagi sama. Tubuhnya yang semula kekar karena terbiasa membantu di sawah, kini mulai tampak kurus. Pipi merosot, matanya cekung, dan langkahnya sering goyang. Selera makannya menghilang. Nasi di piring hanya disentuh sedikit, lalu ditinggalkan begitu saja. Kadang-kadang ia hanya meneguk air dan kembali duduk termenung di serambi. "Gil, mangan le, badanmu tambah letai ngono," pinta Mbok Sarmi suatu sore. Ragil hanya tersenyum samar, lalu menggeleng. "Ora kepengen, Bu." Kepala Ragil kerap terasa nyeri. Ia sering mengusap pelipisnya sambil menghela nafas panjang. Kalau malam tiba, ia lebih sering keluar rumah dengan alasan mencari angin, tapi tak pernah benar-benar kembali sebelum tengah malam. Warga desa yang kebetulan lewat jalan setapak dekat pesarean sering melihat sosoknya berjalan sendirian. Tubuhnya tampak linglung, seolah sedang mengikuti sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa pemuda desa membicarakannya di pos ronda. "Aku ro Ragil wingi bengi lho. Dheweke mlaku nang pesarean karo ndelok langit, kaya wong kesambet," kata salah seseorang. "Yo, aku yo nate ndelok. Dheweke semaput ngomong karo awak dhewe, terus guyu-guyu, tertawa sendiri. Apa jojo?" Bisik yang lain menahan rasa ngeri. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Mbah Darmo, sesepuh desa Kedung Jati yang sejak lama dipercaya memahami urusan gaib. Ia mendatangi rumah Ragil suatu pagi. Wajahnya serius. "Kula nuwun, Mbok Sarmi," ucapnya. "Aku krungu cerita soal Ragil sing akhir-akhir iki aneh.
sampean kudu waspada. Pesarean Kedung Jati kuwi dudu panggonan sembarangan. Mbok Sarmi menunduk cemas. Maksudipun pripun, Mbah? Mbah Darmo menarik nafas berat. Di sana ada sawijining makhluk halus. Orang-orang menyebutnya zaman dulu Srenggi. Dulu Simbah-simbah sudah mengingatkan. Srenggi itu sukanya menangkap bocah-bocah nom, menangkap pemuda, apalagi yang hatinya gampang kegoda. Biasanya dia bakal menyamar menjadi perempuan yang sangat cantik. Kalau sudah kesangkut, susah lepasnya. Kata-kata itu membuat Mbok Sarmi merinding. Ia merinding. Ia menatap Ragil yang sedang duduk lesu di pojokan rumah. Kalau begitu, Mbah, gimana nasib anakku sekarang? Yang penting sekarang, jangan sampai Ragil kelamaan menjalin hubungan dengan makhluk itu. Kalau sudah diikat, bisa cilaka, jawab Mbah Darmo pelan, seolah memilih kata dengan hati-hati. Sejak peringatan itu, Mbok Sarmi makin panik. Ia mencoba bicara baik-baik dengan Ragil pada suatu malam. Saat anaknya bersiap hendak keluar, ia menghadangnya di depan pintu. Ragil, kamu mau kemana? Sudah malam. Jangan keseringan ke sana. Suaranya bergetar, setengah memohon. Ragil menghela nafas, wajahnya tampak kesal. Aku cuma pengen ketemu Sekar, Bu. Orang dia sudah nunggu aku di sana kok. Mbok Sarmi terhenyak. Sekar? Gil, dengarkan Ibu. Tidak ada Sekar di sini. Yang kamu temui itu bukan manusia, Gil. Mata Ragil membelalak. Ia menggertakkan giginya. Suaranya meninggi. Bu, jangan begitu. Sekar itu nyata, bukan hantu. Ibu jangan nuduh sembarangan sih, Bu. Tangannya terkepal, seakan hendak menahan amarah yang meluap. Mbok Sarmi terisak, merasa kehilangan anak yang selama ini selalu patuh. Ragil lalu pergi, menutup pintu dengan keras. Di ruang tengah, Pak Sastro, ayah Ragil, hanya terdiam. Sejak awal ia tak banyak bicara, namun malam itu hatinya dipenuhi kegelisahan. Kata-kata Mbah Darmo terngiang di telinganya. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan anaknya, maka ia pun membuat keputusan. Malam ini ia akan mengikuti Ragil secara diam-diam. Sekitar pukul 11 malam, Ragil keluar rumah. Tubuhnya kurus, langkahnya cepat, tapi tampak terpaku pada satu tujuan. Pak Sastro berjalan beberapa meter di belakang, berusaha menjaga jarak agar tak ketahuan. Bulan separuh menggantung di langit, menerangi jalan setapak yang menuju ke pesarean. Angin malam berembus, membawa aroma lembab tanah, dan sesekali bayangan kelelawar berkelebat. Ragil terus berjalan hingga sampai di bawah pohon randu besar di tepi pesarean. Ia berhenti, duduk di atas akar yang menjulur. Dari tempatnya mengintai, Pak Sastro melihat Ragil tersenyum-senyum, lalu mulai berbicara pelan. Sekar, aku kangen, ucap Ragil dengan suara penuh kerinduan. Ia menoleh ke samping seolah sedang menatap seseorang. Aku senang bisa ketemu kamu lagi. Rasanya tentram kalau bersamamu. Pak Sastro terperanjat. Di tempat itu tak ada siapapun selain Ragil. Hanya udara kosong, rerumputan, dan nisan-nisan tua yang sunyi. Namun anaknya tampak larut dalam percakapan mesra. Kadang ia tertawa kecil, kadang mengangguk seakan menjawab sesuatu yang tak terdengar. Kaya wong edan. Pak Sastro menggenggam kuat tangannya. Tubuhnya bergetar. Astagfirullah, anakku iki dongeng karo sopo? Batinnya lirih. Pemandangan itu menusuk hatinya. Ia ingin segera menghampiri Ragil, menariknya pulang. Tapi ada ketakutan yang membekap. Dari arah pohon randu, samar-samar tercium bau melati yang menusuk hidung, semakin pekat meski angin malam seharusnya membuatnya buyar. Pak Sastro berdiri kaku, matanya tak berkedip, menatap anaknya yang terus bercakap dengan udara kosong. Dalam hati ia tahu, Mbah Darmo tidak keliru. Srenggi benar-benar telah menjerat Ragil. Pak Sastro pulang dengan wajah pucat pasi. Malam itu langkahnya gontai, namun hatinya bergemuruh. Setibanya di rumah,
ia mendapati istrinya masih terjaga di ruang tengah, duduk resah sambil menunggu kabar. "Pak, piye? Ragile ketemu?" Suara Mbok Sarmi bergetar. Pak Sastro duduk berat, nafasnya tertahan. "Aku lihat sendiri, Bu. Anak kita, Bu, duduk di bawah pohon randu, ngomong dengan seseorang yang tidak bisa dilihat. Dia seperti orang pacaran, padahal itu hanya udara kosong. Gak ada wujud di sana." Mbok Sarmi menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Air mata mengalir tanpa sadar. "Astagfirullah, jadi beneran Mbah Darmo tidak berbohong." Pagi harinya Pak Sastro segera menemui Mbah Darmo. Lelaki sepuh itu sudah menunggu di lincak bambu depan rumahnya, seakan tahu kedatangannya. "Iya, aku wes ngerti," ucap Mbah Darmo lirih. Matanya tajam menatap. Serenggi itu memang suka menyamar menjadi perempuan yang cantik. Dia bakal mengikat jiwa pemuda yang gampang kepincut hatinya. Kalau sudah kesengsem, pemuda itu susah lepasnya. Rasanya seperti cinta sejati, padahal itu jebakan gaib. Pak Sastro menghela nafas berat. "Anakku sudah kebacut, Mbah. Kula kudu pripun, Mbah?" Mbah Darmo menatapnya dalam-dalam. "Yang jelas, jangan sampai Ragil menuruti lagi undangan makhluk itu. Sementara dikunci dulu kamarnya, jangan sampai keluar rumah." Ragil pulang dengan wajah pucat saat itu. Di lehernya tampak guratan merah, seperti cakaran kuku yang memanjang halus. Mbok Sarmi terpekik histeris melihatnya. "Gil, iki bekas apa le?" Ia meraih leher anaknya dengan panik. Ragil hanya tersenyum samar, lalu menjawab dengan suara pelan. "Sekar marah, Bu. Katanya aku dilarang keluar sama ibu dan bapak. Dia sekarang cemburu. Aku sudah janji sama dia. Aku tidak bakal meninggalkannya, Bu." Jawaban itu membuat bulu kuduk Pak Sastro berdiri. Ia mencoba menahan amarah, tapi dalam hati muncul ketakutan mendalam. Malam berikutnya, suasana rumah menjadi mencekam. Tepat saat lampu mulai redup, terdengar suara ketukan di jendela kamar Ragil. Pelan tapi berulang. "Duk duk duk duk." "Pak, krungu pora?" bisik Mbok Sarmi dengan wajah pucat. Pak Sastro mengangguk, menggenggam tangan istrinya erat. Dari celah-celah papan rumah, samar-samar tercium wangi bunga melati yang begitu pekat, menusuk hidung hingga membuat mual. Ketukan itu makin keras, diiringi suara angin menderu. Tirai jendela berayun, meski udara di dalam ruangan terasa pengap. Pada tengah malam, teror itu makin nyata. Mbok Sarmi yang memberanikan diri mengintip keluar, menjerit sejadi-jadinya. "Astagfirullah!" Ia jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Pak Sastro buru-buru menghampiri, menatap ke arah halaman. Di bawah cahaya temaram bulan, tampak sosok perempuan berambut panjang, berdiri kaku menatap ke arah rumah. Kebaya hijaunya tergerai, namun wajahnya kabur samar, hanya tampak mata yang memerah seperti bara. "Sekar!" Suara Ragil tiba-tiba terdengar dari balik pintu kamarnya. Ia membuka pintu, melangkah dengan wajah pucat pasi, matanya kosong. "Ragil, jangan keluar le!" teriak Pak Sastro, mencoba menahan, tapi Ragil seperti tak mendengar. Sekejap kemudian, tubuh Ragil bergetar hebat. Ia terjatuh ke lantai. Matanya mendelik. Dari bibirnya keluar suara asing, berat dan serak, jauh berbeda dari suara Ragil biasanya. "Aku sudah menjadi milik Sekar selamanya. Tidak boleh ada yang mencegahku." Pak Sastro dan Mbok Sarmi terperanjat. Tubuh Ragil meliuk, tangannya mencakar lantai hingga kuku-kukunya berdarah. Suara tawa melengking terdengar samar, seolah datang dari luar rumah, namun juga bergema di dalam dada mereka. "Gil, eleng Gil, ingat, iki bapak ibumu!" teriak Pak Sastro, hampir menangis. Tapi Ragil hanya menatap kosong, seperti orang kesurupan. Bibirnya bergerak pelan, menggumam. "Aku sudah janji sama dia. Aku akan menjadi miliknya." Rumah itu mendadak dipenuhi aroma melati yang semakin pekat, bercampur hawa dingin menusuk tulang. Suara ketukan di jendela kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seakan ada tangan tak kasat mata yang berusaha masuk. Mbok Sarmi jatuh pingsan.
Pak Sastro dengan tubuh gemetar dan hati penuh putus asa hanya bisa memeluk anaknya yang kerasukan sambil terus membaca doa sekuat tenaga, berharap masih ada jalan untuk menyelamatkan Ragil dari jeratan Srenggi. Malam itu, Pak Sastro tak sanggup lagi melihat Ragil mengerang di lantai. Tubuhnya diguncang kerasukan yang semakin menjadi-jadi. Wajah anaknya pucat, bibirnya hitam kebiruan, sementara matanya berkilat aneh. Kadang merah, kadang kosong tak berjiwa. Dengan panik ia dan beberapa tetangga yang datang menolong segera membawa Ragil ke rumah Mbah Darmo. Di rumah kayu sederhana itu, suasana begitu tegang. Lampu teplok redup berayun, menambah bayangan mencekam di dinding. Mbah Darmo sudah menunggu, duduk bersila dengan kain jarik menutupi kakinya. Di hadapannya ada kendi berisi air kembang 7 rupa, sebungkus kemenyan, dan keris yang selalu ia bawa sejak muda. Cepat, taruh Ragil di dekat sini. Perintahnya singkat. 2 lelaki desa membantu membaringkan Ragil di atas tikar. Pemuda itu menjerit, tubuhnya melengkung tak wajar. Urat di lehernya menegang. Aku tidak mau. Jangan ganggu aku dengan Sekar. Aku sudah jadi miliknya. Teriaknya dengan suara serak yang jelas bukan suara Ragil. Mbah Darmo menghela nafas panjang, lalu menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul, seakan membawa doa-doa dari mulutnya menuju ke atas, memenuhi ruangan dengan aroma menyengat bercampur harum kembang. Ia memercikan air dari kendi ke tubuh Ragil sambil merapal doa dengan suara dalam. Sekejap, Ragil berteriak melengking, begitu keras hingga membuat Mbok Sarmi menutup telinganya sambil menangis. Wajah Ragil mendadak berubah, rahangnya memanjang, matanya memerah menyala, dan kulitnya tampak seperti ditarik-tarik hingga tidak menyerupai dirinya. Dang lungo kowe Srenggi, ojo ngiket jiwa bocah iki, seru Mbah Darmo lantang. Tiba-tiba udara di dalam rumah bergetar, suara angin menderu, padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Lampu teplok bergoyang keras, lalu padam seketika, menyisakan kegelapan pekat. Hanya kilatan merah samar dari mata Ragil yang tampak memantul menyeramkan. Dari sudut ruangan, suara tawa lirih terdengar, melengking panjang, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Kamu tidak bisa mengambil dia dariku. Dia sudah menjadi milikku. Suara itu mendesis namun jelas. Sekejap kemudian, wujud Sekar menampakkan diri di hadapan mereka. Sosoknya menjulang tinggi, rambut panjang tergerai menutupi hampir seluruh tubuh. Wajahnya pucat pasi, bibirnya biru kehitaman, dan dari mulutnya menjulur lidah panjang berwarna gelap. Matanya menyala merah menyala, menusuk siapa saja yang menatap. Mbok Sarmi menjerit ketakutan, hampir pingsan. Pak Sastro menahan istrinya. Tubuhnya sendiri gemetar hebat, tapi ia tak boleh lari. Srenggi, Mbah Darmo menuding dengan tangan gemetar namun tegas. Kowe wis nglanggar, iki anak menungso, dudu duwekmu. Sosok Sekar menyeringai, suaranya berat dan menggema. Aku orang mau ngiket awake, tapi uga atine. Dheweke tresno karo aku. Tresno sing ora bakal kowe ngerti, wong tuwa ringkih. Ragil yang terbaring tiba-tiba membuka mata, menatap sosok itu dengan penuh kerinduan. Sekar, jangan tinggalin aku Sekar, aku mencintaimu. Gil, eling oleh, Pak Sastro berseru, matanya berkaca-kaca. Kamu ini anakku, anak tunggalku, jangan sampai kamu hilang gara-gara jatuh cinta kepada Srenggi. Namun suara Ragil melemah, terombang-ambing antara dua dunia. Di dalam batinnya, ia berdiri di tengah pesarean sunyi. Tangan Sekar meraih dengan lembut. Tetap bareng aku, Gil. Aku yang paling mengerti kamu. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita, bisik Sekar. Wajahnya berubah kembali cantik, seperti pertama kali ia temui. Tapi dari kejauhan, ia mendengar suara tangis ibunya memanggil-manggil, dan doa Mbah Darmo menggema seperti gemuruh petir. Ragil merasakan dadanya sesak, seolah sedang ditarik kedua arah. Air kembang kembali dipercikan ke wajah Ragil. Tubuhnya bergetar keras. Lalu ia menjerit panjang. Wujud Sekar meringis. Wajahnya berubah mengerikan. Lidahnya semakin menjulur panjang.
Kamu tidak bisa mengambil dia. Dia sudah menjadi milikku, teriaknya. Mbah Darmo menutup mata, suaranya semakin tegas. Bismillah. Lunga kowe Srenggi. Ora ana tresno antarane roh peteng lan jiwa menungso. Baliyo menyang panggonanmu. Sekar meraung keras, suara angin menderu makin kencang. Atap rumah bergetar, tikar bergeser, kendi air kembang hampir terguling. Dari tubuh Sekar menyembur bau amis darah. Begitu menusuk hingga membuat semua orang menutup hidung. Lalu dengan teriakan melengking, wujud itu menghilang, seketika lenyap dalam asap hitam pekat. Aroma amisnya tertinggal, membuat suasana makin mencekam. Ragil terkulai lemas, matanya menutup, nafasnya tersengal. Ia pingsan, tubuhnya dingin seperti baru ditinggalkan sesuatu. Pak Sastro langsung memeluk anaknya, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mbok Sarmi bersujud, menangis jadi-jadinya. Sementara Mbah Darmo hanya menghela nafas berat, wajahnya pucat. Sejak ritual pengusiran di rumah Mbah Darmo malam itu, Ragil lebih banyak berbaring di dalam rumah. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan suaranya lemah, seolah baru saja melewati perjalanan panjang di alam yang bukan milik manusia. Meski begitu, perlahan-lahan ia mulai sembuh. Nafasnya tidak lagi terengah-engah setiap kali tidur, meskipun keringat dingin masih sering membasahi tubuhnya saat terjaga dari mimpi buruk. Setiap malam, ia selalu bermimpi berjalan di antara nisan-nisan tua dengan ditemani wangi melati yang menyengat. Dalam mimpi itu, Sekar hadir, kadang tersenyum manis seperti dulu, kadang menatapnya dengan mata merah menyala penuh kemarahan. Bisikan halus, "Jangan tinggalkan aku," masih sering menembus telinganya, membuat Ragil sulit membedakan mana kenangan, mana bayangan gaib. Ibunya menjaga Ragil dengan penuh cemas. Hampir setiap pagi ia menyiapkan wedang jahe dan ramuan daun sirih untuk menghangatkan tubuh anaknya. Namun tetap saja wajah Ragil pucat, seolah ada sesuatu yang terus menghisap semangat hidupnya. Sang ayah tak banyak bicara, tapi sorot matanya penuh kekhawatiran. Ia tahu luka batin Ragil tak kalah dalam dibanding luka raga. Suatu sore Mbah Darmo datang ke rumah mereka. Lelaki sepuh itu membawa bungkusan kain putih berisi kembang 7 rupa dan segenggam garam kasar. Dengan suara serak yang penuh wibawa, ia berpesan, "Ragil, kamu sudah lolos dari jeratannya Srenggi. Tapi kamu jangan sampai kembali ke sarangnya, kebun yang dekat dengan pesarian Kedung Jati itu. Di sana dia masih bisa saja menunggumu, menunggu kesempatan." Ragil hanya mengangguk lemah. Dalam hatinya kata-kata itu menusuk. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan Sekar? Perempuan yang dulu hadir seolah membawa kebahagiaan, meski belakangan ternyata hanya topeng dari sosok gaib. Ada kerinduan samar yang tak bisa ia jelaskan, bercampur dengan rasa takut yang mengekang. Sejak kejadian itu, warga desa menjadi lebih berhati-hati. Jalan setapak yang melintas di tepi pesarian Kedung Jati jarang lagi dipakai menjelang senja. Anak-anak dilarang bermain di kebun randu, apalagi mendekati pusara tua. Cerita tentang Srenggi kembali beredar dari mulut ke mulut, seperti legenda lama yang terbangun lagi. Setiap orang menambahkan kisah sendiri. Ada yang bilang Srenggi menangis di tengah malam. Ada pula yang mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang melintas di balik pohon. Namun yang paling merasakan dampak semua ini tetaplah Ragil. Ia duduk termenung hampir setiap sore, menatap kosong ke arah kebun yang tak lagi bisa ia datangi. Perasaan hampa terus menggelayut. Ada bagian dirinya yang lega karena terbebas. Namun ada pula ruang kosong dalam hatinya yang tak bisa ia isi. Ia tahu rasa itu bukan cinta sejati, melainkan jeratan gaib. Tapi tetap saja, setiap kali teringat senyum Sekar di sore pertama pertemuan mereka, dadanya terasa nyeri. Ibunya sering mencoba menghibur. "Nak, kamu harus ingat, yang mendekatimu itu bukan manusia. Jangan sampai hatimu terpengaruh lagi ya nak," katanya sambil menepuk bahu Ragil. Namun nasihat itu tak serta-merta menghapus bayangan indah yang masih menghantui pikirannya. Malam-malam berlalu, desa mulai tenang kembali. Tak ada lagi suara ketukan di jendela, tak ada lagi wangi melati menyergap di tengah malam. Rumah Ragil terasa lebih teduh, meski hawa dingin seolah masih tersisa di sudut-sudutnya.
Ayah Ragil lebih sering duduk di teras, berjaga dengan tatapan waspada, sementara ibunya rajin menyalakan kemenyan dan meletakkan segenggam garam di setiap pojok rumah, mengikuti petunjuk Mbah Darmo. Ragil berusaha menjalani hari-hari seperti biasa. Ia kembali ke sawah, meski tenaganya tak sekuat dulu. Ia mencoba bercakap dengan teman-temannya, meski beberapa masih memandangnya dengan ragu. Teringat kebiasaannya dulu yang sering berbicara sendiri. Namun satu hal yang tak pernah hilang dalam mimpi buruknya, malam demi malam, ia masih sering melihat Sekar berdiri di antara nisan, menatapnya dengan tatapan sendu. Kadang suara lirih memanggil, merayu, memikat, membuatnya terbangun dengan jantung berdegup kencang. Waktu berlalu, Ragil mulai lepas dari pengaruh sosok Serenggi, dan tubuhnya pun semakin pulih, seperti sedia kala rajin bekerja di sawah dengan tubuh yang segar bugar. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di Tony FS. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas ya.